dengan kita bersama dalam ibadah pagi hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kebaktian Minggu 15 September 2022 akan dipimpin oleh Kafri Jamte Tanggap Bakti SPK. Panggilan daripada jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema yang menutup ibadah kita adalah hidup yang bertanggung jawab. Segala tindakan kita di masa sekarang akan memberi dampak bagi masa depan. Begitu pula tindakan kita di masa lalu berdampak pada keadaan sekarang. Kesadaran inilah yang melahirkan rasa tanggung jawab kita melakukan berbagai upaya baik di masa ini demi harapan masa depan. Karena itu, mari kita merayakan kehidupan secara bertanggung jawab, sebab hidup kita sangat dekat dari mata Tuhan. Dengan penuh sukacita, saya jemaat Tuhan bangkit berdiri dan kita menyanyi dari jemaat nomor 17 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Jemaat Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita dan ibadah ini diteruskan dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan namanya. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Selamat. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Yesus Kristus, di minggu ini kita dituntun oleh firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 18 ayat 31 sampai 32. Nah, sebelum ini kita terambil dari kitab Yesaya pasal 18 ayat 31 sampai 32 yang berbunyi demikian. Buanglah dari segala pelanggaran yang kamu lakukan terhadap aku, dan berdaulilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu harus mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan pada kematian seseorang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah supaya kamu. Demikianlah nas pembimbing bagi kita.
Mari berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami muliakan, terima kasih untuk segala rahmat Tuhan yang berikan. Kami tahu bahwa dalam kehidupan kami, setiap aktivitas kami adalah besar Tuhan Yesus. Barangkali kami berdoa tidak memuliakan nama, perkataan kami, tindakan kami, sikap kami, pikiran kami yang menyimpang daripada kebenaran. Kami mohon ya Tuhan Yesus, ampuni kami, layakkan kami dalam persekutuan yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah Allah bagi kita. Dari Mazmur pasal 9 ayat yang kedua hingga ayat yang ke-9 secara berbahasa. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap Kidung Jemaat 119 ayat yang kedua. Jemaat Tuhan, tidak saatnya kita masuk dalam pemerintahan firman Tuhan. Karena itu, mari kita membacakan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 1 sampai 3.
membacakan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, saat ini kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang baik ini. Kami telah memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Saatnya untuk kami mendengar firman-Mu. Untuk itu kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu ada bersama dalam hati dan pikiran kami. Kakak Chandra yang akan menyampaikan dalam khotbah, berikan akan hikmat-Mu agar apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah menjadi berkat bagi kami semua. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya persilakan diri sebagai penghargaan kepada Tuhan. Saya akan membacakan firman yang tertinggi hari ini dari Perjanjian Lama Yesaya 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-32. Lembaga Alkitab hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak akan berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggung. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah kamu hidup. Demikianlah firman. Berbahagialah orang-orang yang memegang kata peringatan, yang mencari kita dengan segenap hati. Bapak-bapak, saudara yang dimuliakan Yesus Kristus, shalom. Sekali lagi shalom. Seperti biasanya, kalau saya mengatakan Tuhan Yesus baik, maka bapak-bapak saudara semua menjawab sepanjang waktu dan sebaliknya. Tuhan Yesus baik sepanjang waktu. Coba bapak-bapak saudara semua jawab dengan senyuman. Tuhan Yesus baik sepanjang waktu. Terima kasih banyak untuk jawaban yang memberikan. Tuhan Yesus baik sepanjang waktu. Dan di minggu ini istimewa kita diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan dengan tema hidup yang bertanggung jawab. Hidup yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Bapak-bapak saudara yang berada oleh Tuhan, mengawali khotbah ini ada dua pertanyaan penting yang menjadi inti keseluruhan dalam pernikahan untuk kita lakukan bersama-sama. Yang pertama, kalau kita berjumpa dengan orang yang jahat, namun dia berbuat baik kepada kita, apakah kita melupakan masa lalu yang ada di dia? Sekali lagi, kalau kita berjumpa dengan orang yang jahat, namun dia berbuat baik kepada kita, apakah kita melupakan masa lalu yang ada di diri? Pertanyaan itu, kalau kita berjumpa dengan orang yang baik atau orang yang benar, namun dia berlaku jahat kepada kita, apakah kita mengingat kebaikannya dan berani untuk melawan kejahatan yang dilakukannya? Sekali lagi, kalau kita berjumpa dengan orang yang baik, namun dia berbuat jahat kepada kita, apakah kita mengingat kebaikannya dan kita berani untuk melawan kejahatannya? Ini dua pertanyaan penting yang akan kita temukan dalam pembacaan saat ini. Pertama, kita perlu mengenal atau merefresh kembali siapakah Yesaya yang telah kita baca
Yeskiel ini memang setelah saya mencari tahu, Yeskiel ini dia seorang imam pada awal. Kita bisa lihat di ayat di pasal pertama ayat yang ketiga. Kemudian dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabi kepada bangsa Israel yang berada di tempat pembuangan Babel. Jadi sebagai nabi dia memiliki tugas penting dan peranan penting dalam memimpin bangsa Israel. Yang pertama adalah tugasnya memberikan penjelasan mengapa bangsa Israel ini berada di tempat pembuangan Babel. Yang kedua, untuk menubuatkan kejatuhan dari Yerusalem. Dan yang ketiga, membawa umat Israel kembali kepada Tuhan dan mereka boleh diberikan oleh Tuhan. Dan bagian kemampuan yang telah kita baca bersama, itu bagian terpenting di mana Yeskiel menyatakan alasan Tuhan menghukum bangsa Israel berada di tempat pembuangan. Bapak-Ibu saudara yang berada di Yesus Kristus, saya rasa normal pada umumnya kita ketika kita mendapat hukuman dari orang lain, kita protes atau tidak terima baik dengan pemberian hukuman, karena kita merasa itu menyakitkan atau entah bagaimana. Begitupun dengan bangsa Israel, ketika dia mendapatkan hukuman daripada Tuhan, mereka protes kepada Tuhan. Protesnya seperti ini: Tuhan tidak ada. Mengapa yang melakukan kejahatan atau dosa adalah orang tua kami yang sudah meninggal, namun kami anak-anak harus menanggung akibatnya berada di tempat pembuangan Babel. Tuhan sama hati, kenapa orang yang buat lalu kami harus menerima? Itu seruan atau protes dalam kita lihat ayat yang pertama di bacaan ayat-ayat pertama. Kemudian orang saudara yang berkata Yesus Kristus, Tuhan berpesan melalui Nabi Yeskiel. Mungkin kakak bisa kita slide yang telah dipersiapkan. Alasan Tuhan bangsa ini dihukum adalah karena masalah ketidakadilan sosial. Masalah ketidakadilan sosial. Kita bisa lihat yang ada di slide ini. Sangat banyak ketidakadilan sosial yang terjadi di dalam bangsa Israel. Dan sengaja menyampaikan ini karena melihat membaca firman Tuhan yang cukup panjang, maka saya lintasnya dalam slide pertama untuk kita dapat memahami ini. Yang pertama, kita bisa lihat masalah tindakan merampok, masalah membunuh, makan daging persembahan guru, mencemari istri sesamanya, atau sekarang tren itu pelakor, berebut apa istilah orang pelakor berebut pelakor apa ya itulah. Itu soal selingkuh. Karena saya sampai sekarang seluruh orang yang pelakor atau orang-orang yang selingkuh ini bukan kadang-kadang sampai tahu ya, nggak tahu, tapi merasa itu senang dan bahagia. Itu tetap melakukan itu. Bahkan setelah diri sudah tertangkap, tetap masih pulang selingkuh. Itu juga yang terjadi pada bangsa Israel. Kemudian menindas orang yang bersalah dan miskin, merampas barang orang lain, tidak mengabaikan berdaya orang lain, mata tertuju kepada hal-hal dan melakukan hal yang disucikan dari Tuhan. Kemudian kasih bantuan tapi minta imbalan yang setimpal, dan ambillah atau keuntungan yang secara berlebihan. Itu adalah bentuk ketidakadilan sosial yang terjadi di bangsa Israel. Alasan untuk karena itu tidak ada. Pemaham saudara yang berkata Yesus Kristus, lalu respons Tuhan itu bisa buka di slide yang berikutnya. Sebelumnya, oke.
Tuhan mengatakan begini. Yang pertama, fokus pada dirimu sendiri karena hidupmu adalah 100% tanggung jawab dirimu. Kemudian daripada mengeluh atau mempersalahkan orang lain atas nasib yang alami, lebih fokus pada diri sendiri, bercermin pada diri sendiri. Kemudian menilai diri sendiri daripada menilai orang lain, terutama menilai diri sendiri. Apakah dirinya itu sudah baik atau belum, atau perlu dimaksimalkan? Dan rupanya, maaf saudara, bangsa ini mengeluh kepada Tuhan, tapi mereka sendiri adalah pelaku dari ketidakadilan sosial yang telah kita lihat di sekitar kita. Mereka tidak mau mengakui akan keterbatasan mereka. Kemudian kalau mau saudara yang dikatakan Yesus Kristus, karena perilakunya itu, maka mereka harus bertanggung jawabkan kepada Tuhan. Soal tanggung jawab ini kita dapat menilai. Ada dua aspek penting, yaitu kuantitas atau jumlah atau berapa sejauh mana partisipasi kita, dan juga soal kualitas atau impact dampaknya yang kita lakukan dari berbagai jenis kegiatan lain. Yang pertama, kuantitas. Kita bisa lihat itu keterlibatan sejauh kita untuk ada aktivitas pelayanan gereja, ibadah gereja, nasional, dan juga kegiatan-kegiatan yang telah terprogram yang dilakukan dalam waktu yang sudah terjadwal. Itu bagian dari kuantitas, jumlah, partisipasi kita. Namun yang terpenting bagi saya adalah kualitas atau dampak yang telah kita lakukan dan aktivitas pelayanan yang ada. Di situ saya menemukan ada 4 bagian penting. Yang pertama adalah pertumbuhan iman, soal pengenalan kita atau pemahaman kita yang benar terhadap Tuhan kita sendiri. Yang kemudian kedua adalah perkembangan iman. Ini soal perkembangan yang dilakukan pada mindset atau pola pikir kita. Dan firman yang telah kita dengarkan, bagaimana dengan mindset atau pola pikir kita? Apakah berkembang ataupun belum berkembang? Kemudian hasil buah dari iman kita. Setelah itu apa yang kita lakukan yang bisa berdampak bagi diri kita dan juga orang lain bisa rasakan. Itu soal hasil buah dulu. Dan yang ketiga, yang keempat adalah kedewasaan iman. Ini yang terpenting menurut saya. Kalau ukurnya kita sejauh mana kita bertumbuh, berkembang, berbuah, itu dilihat dari pertambahan usia kita sehari ke sehari, melainkan dari proses kita masing-masing. Setiap orang memiliki prosesnya yang berbeda. Dan karena itu tingkat kedewasaan iman seseorang itu beragam, tidaklah sama. Kita bisa lihat kedewasaan iman itu seperti apa. Itu adalah konsisten kita berbuat adil yang benar. Sekalipun kita memperoleh tantangan yang berada di luar diri kita. Saya rasa ini juga hal yang biasa. Kita juga mengalami hal seperti ini. Ketika kita konsisten pada keadilan dan kebenaran, tantangan kita dan orang bisa saja orang tidak suka dengan kita. Bisa saja orang tidak mau berteman dengan kita, benci tanpa alasan yang benar. Bahkan juga seringkali ada tantangan yang lebih luar dari kita soal kebukaan dan lain sebagainya. Tantangan iman itu selalu ada, tapi kita tetap berlaku adil dan benar. Itu tanda kita memiliki kedewasaan. Bapak mau saudara yang dikatakan oleh Yesus Kristus, ini bagian standar yang penting kalau kita tanamkan dalam diri kita sejauh ini. Mungkin saya orang yang aktif, tapi kok hidup saya jadi begini, pertumbuhan iman saya belum ada pemahaman yang baik, belum ada mindset yang baik, atau kurang soal dampaknya terhadap sesama. Kita bisa memperluas diri kita masing-masing. Ini kesempatan untuk kita berrefleksi. Dan mau saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, pernyataan Tuhan terhadap bangsa ini yang melakukan ketidakadilan sosial ini, maka Tuhan bilang
yang protes, dia itu sendiri yang buat, maka orang lain yang mendapatkan hukuman. Itu pasti sampai bisa ada kompromi atau negosiasi. Melakukan jahat, terima hukuman. Jadi kalau saudara yang berkata Yesus Kristus, ada bagian ayat Tuhan yang saya senang pakai untuk menerangkan hal ini. Seringkali kita menilai tak menilai diri kita, karena kita berfokus pada diri kita. Dan di Matius 7 ayat 3 itu bunyi begini, mengapa engkau melihat selembar di mata saudaramu, sedangkan lauk di dalam matamu tidak engkau ketahui. Ini penting. Ini bagian terpenting bagi kita dan juga terutama bagi bangsa Israel. Bagaimana yang diberkati oleh Yesus Kristus? Karena inilah maka mereka, karena perbuatan mereka, maka mereka harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita bisa lihat di slide yang ketiga. Oke, sebelumnya lagi, coba sebelumnya lagi. Kembali yang kedua. Oke, paham. Soal tanggung jawab setelah sudah berbuat, ini soal tanggung jawab. Orang jahat bertobat pasti akan hidup. Itu pada akhirnya seperti itu. Itu sudah menjadi keputusan daripada Tuhan sendiri melalui saudara semua. Soal pertanggungjawaban itu pada akhirnya. Dan iman Tuhan yang menjadi besar bagi kita adalah yang pertama itu adalah mari kita menjadi pribadi yang introspeksi diri. Pribadi yang kita bisa teladani dari Allah sendiri saja secara adil menerapkan soal keadilannya dan juga soal kebenaran kepada umat ini. Tuhan sangat sayang dengan hidup kita, tapi Tuhan tidak bisa toleransi dengan kejahatan kita. Dia punya kasih, dan ketika Dia berikan kita kesempatan untuk bertobat, itulah konsistennya Tuhan bagi kita. Dia memberikan kita anugerah dan kesempatan. Karena itu Bapak saudara semua ada dalam penting yang perlu kita teladani dari sifat Tuhan ini. Yang pertama adalah kita insaf, kita menyadari akan kesalahan masing-masing kita dan segala kejahatan yang pernah kita lakukan ataupun sedang melakukan. Kemudian kita memperbarui hati dan kita dan kasih yang Tuhan berikan kesempatan kita untuk mengalami kehidupan selama hidup kita. Bapak saudara yang berkata Yesus Kristus, masing-masing bertanggung jawab. Kesalahan orang tua tidak akan ditimpakan kepada anak, sebaliknya kesalahan anak tidak akan ditimpakan kepada orang tua. Karena itu Tuhan mengajarkan kepada kita menjadi pribadi yang introspeksi ini. Kita yang harus membenahi diri kita. Kemudian Bapak saudara yang berkata Yesus Kristus, apakah kita juga ketika kita mendapat hukuman, kita introspeksi diri kita? Apakah kita seperti bangsa Israel ketika ada hukuman, mereka merasa Tuhan jahat, Tuhan tidak adil? Ataupun seperti firman Tuhan pada hari ini yang mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mendapatkan hukuman daripada Tuhan itu adalah kesempatan introspeksi diri kita untuk membenahi diri kita, untuk kita bertobat dan kita kembali setia kepada Dia. Jadi hukuman Tuhan itu adalah kesempatan bagi kita untuk bertobat seperti bangsa Israel. Tuhan kasih hukuman, tapi Tuhan sangat sayang dengan kehidupan mereka, makanya tentu mengapa lu mati cuma-cuma. Mari berbalik kepada Dia. Kasih yang sempurna dan kebahagiaan sejati datang kepada kita. Bapak saudara yang berkata Yesus Kristus, dari pengalaman saya belajar. Waktu saya kecil itu saya anak yang susah diatur, kepala batu. Dan dapat hukuman dari orang
Pemau saudara yang berkata Yesus Kristus. Karena itu hal yang perlu kita lakukan adalah mari kita bertobat, mari kita insaf dan memperbaiki kehidupan kita, karena hati kita adalah sumber kehidupan. Dan yang kedua yang terakhir kita belajar adalah jadilah pribadi yang konsisten. Pribadi yang konsisten. Bisa saya bersama-sama. Terus pribadi yang konsisten. Konsisten dalam hal ini begini, mau saudara. Ketika salah diberikan hukuman, ketika kita benar memberikan apresiasi, itu konsisten. Dan kehidupan kita, karena kita sudah mengetahui akan maka apa yang sudah kita pertahankan kehidupan yang ada di dunia itu harus kita pelihara sepanjang kehidupan kita. Jadilah konsisten. Karena orang yang benar belum tentu pada akhirnya itu akan hidup jika ia melakukan kesalahan atau pelanggaran yang bertentangan. Sebaliknya, orang yang jahat sekalipun juga memiliki kemungkinan untuk hidup jika ia bertobat dan setia kepada Tuhan. Maka kita perlu konsisten. Kita perlu konsisten seperti Tuhan yang konsisten, tidak kompromi dengan hal yang salah, tapi mengasihi kehidupan kita. Bagaimana saudara yang berkata Yesus Kristus, saya rasa juga perlu untuk kita yang bersama. Dalam kehidupan kita ini namanya perlakuan orang kepada kita itu tidak semuanya baik. Seringkali kita disakiti, seringkali kita juga menyakiti. Apalagi anak-anak muda yang selalu berpasangan hidup, soal sakit dan menyakiti itu sangat membekas. Namun pada saat ini kita belajar soal pribadi yang konsisten. Saya secara pribadi memiliki prinsip. Ketika saya dihadapkan dengan perlakuan orang yang tidak baik kepada saya sakit hati. Tapi saya sakit hati terhadap perbuatannya itu, tapi saya tidak membenci pribadi. Begitupun dengan Tuhan. Tuhan membenci apa yang kita lakukan jahat, tapi hidup kita Dia membenci. Itu sebabnya ketika kita melakukan dosa sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Malah Tuhan sedang menunggu respon kita dan pertahanan kita. Kita ingat kebaikannya dan kita berani untuk melawan Dia karena kejahatan itu. Firman Tuhan saat ini memberikan jawaban kepada kita. Baik kita menjadi pribadi yang konsisten. Jika salah berhukuman, jika benar memberikan apresiasi, maka orang yang baik sekalipun ketika melakukan kejahatan, kita harus melakukan kejahatan itu seperti Tuhan melakukan kejahatan. Kita jangan pikir dengan kepura-puraan orang lain yang berbuat baik sekalipun, tapi menutupi banyak kejahatan. Itu perlu kita kritis terhadap orang-orang yang ada sekitar kita. Tapi sekali lagi, kita menjadi orang yang konsisten, tapi kita tidak menjadi orang yang membenci orang itu. Kita bukan menjadi orang yang dia sudah bisa memaafkan dia lagi. Yang perlu kita maafkan adalah kita harus menerima orangnya, tapi kejahatannya kita menolak untuk kedua kali, ketiga kali, keempat kali, dan sebagainya. Jadilah pribadi yang konsisten. Dan saat ini kita dapat memberikan kesimpulan untuk saudara semua bahwa hidup yang bertanggung jawab adalah dua poin kita: pribadi yang introspeksi diri dan pribadi yang konsisten, sebagaimana ia telah diteladani oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita akan membagi iman percaya kita dengan kita dengan iman Rasul. Masing-masing kita ada berkata begini: percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan
Jemaat Tuhan, sebagai jawaban atas anugerah Allah bagi kita yang telah kita terima dalam kehidupan kita, mari kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Karena itu, mari kita berdoa. Kebaikan Bapa nyata dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, puji dan syukur Ini rekan kerja yang telah mendukung menunjang pelayanan ini dan berjalan dengan baik. Dari Bapak Presbiter, kawan-kawan PJ Organis Bidang Liturgi, operator sound system, tim media, hoster dan tata usaha. Tuhan, kami terima kasih tiap pemberian diri kami yang telah kami persembahkan kepada Tuhan dan menjadi impact dalam kehidupan kami juga, agar kami juga dapat menjadi berkat bagi orang lain senantiasa. Bapa dan Tuhan surga, kami bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang berpartisipasi dalam ibadah. Kami bersyukur karena lewat suara hati Tuhan, para umat boleh datang menyembah, memuliakan dan mendengarkan akan sabda-Nya. Kami memohon Tuhan dalam pertumbuhan perkembangan kami juga dapat menghasilkan buah-buah yang baik dan kami menjadi pribadi yang memiliki kedewasaan iman, agar segala aktivitas yang kami lakukan ini Tuhan sungguh berdampak dan juga berdampak bagi orang lain. Bapak dan Ibu Saudara, kami berkumpul bersama dengan jemaat Tuhan dalam pekerjaan. Tuhan memberkati setiap mata pencaharian kami, setiap pekerjaan kami yang sedang kami lakukan maupun akan yang kami kerjakan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan dan kebijaksanaan untuk kami dapat menjalankan pekerjaan kami, dan kami mendapatkan upah. Kiranya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah dan luas keadilan-Nya bagi segala karya kami. Kiranya tangan Tuhan menuntun kami sehingga kami terhalau dari malapetaka. Kiranya Bapa, Anak dan Roh Kudus melimpahi kami dengan damai sejahtera sampai selama-lamanya.